Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Saya Ronald Kumoal bersama dengan seorang narasumber yang sangat berpengalaman akan berbincang mengenai value, nilai dalam konteks membangun dan mengembangkan budaya perusahaan, komunitas sosial di mana kita berada. Seorang guru besar yang selalu membawa inspirasi kebaikan dalam berbagai institusi yang mengundangnya sebagai konsultan atau narasumber. Tim member dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Profesor Dr. Gede Rake. Ya, halo. Ya, apa kabar Pak Rake? Kabar baik Pak Ronald, terima kasih. Bapak apa kabar? Sehat-sehat juga Pak, senang baguslah. sekali. Iya. Gimana aktivitas saat ini Pak Rake? Aktivitas ya tetap banyak tapi dari rumah. Ya. Iya, unik juga Pak ya, kita terbatas berada di rumah, tapi jangkauan aktiviti kita justru meluas ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ini paradoks ya, yang tidak pernah kita duga. Jadi dengan berdiam di rumah, ya kita justru jangkauan relasinya, aktivitasnya makin luas. Ya ini berkah lah ya, atau blessing yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Iya, tetapi tentu saja bergantung bagaimana cara kita melihatnya Pak ya? Betul, tergantung bagaimana melihatnya dan bagaimana usahanya. Ini dua hal ya. Berusaha atau tidak untuk memakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik Pak Rake, kita akan berbincang tentang value. Pada saat seperti inilah banyak orang bicara tentang corporate value. Ada juga yang bicara tentang personal value. Nah, secara sederhana Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan value yang katanya ini bisa menjadi faktor pembeda antar korporat satu dengan korporat lain, antara personal yang satu dengan personal yang lain? Kita bicara tentang value atau values ya, nilai atau nilai-nilai dalam konteks nilai-nilai moral ya. Betul. Sebab dalam kehidupan sehari-hari ada juga nilai ekonomi. Jadi nilai-nilai itu apa? Ya nilai-nilai itu adalah keyakinan atau asumsi tentang apa yang baik atau penting bagi seseorang dalam hidupnya, yang dia pakai acuan atau pegangan dalam tindakan atau perilakunya sehari-hari. Termasuk ya, dalam merespon peristiwa yang dialami. Ya, persis dalam menanggapi masalah-masalah atau peluang dalam kehidupannya. Ya. Termasuk di sini adalah dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, nilai-nilai ini tidak bisa dilihat. Ya, yang ada pada seorang itu tidak bisa dilihat. Keyakinan soalnya ya? Ya, keyakinan itu tidak bisa lihat. Tapi yang kita bisa lihat itu adalah manifestasinya. Dalam bentuk perilaku ya? Ya, dalam bentuk sikap atau perilaku yang konsisten. Berperilaku, bersikap jujur kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Dan apapun taruhannya. Begitu. Ya, jadi konsisten. Jadi tadi kita berbicara tentang orang yang punya nilai-nilai. Nah, yang masalah kita adalah kalau kita tidak punya nilai. Nah, cirinya apa? Nah, cirinya. Ya, salah satu cirinya adalah kemunafikan. Double standard, munafik itu adalah ciri dari tanpa nilai. Sudah tahu bahwa dia kaya karena hasil korupsi, lalu sekarang bicara tentang pemberantasan korupsi, itu munafik luar biasa. Bicara tentang persatuan, tapi yang dia lakukan merusak persatuan. Bicara tentang menyelamatkan, tapi yang dia lakukan membahayakan. Itu adalah ciri dari orang-orang tanpa nilai. Dan itu berbahaya sekali Pak ya? Oh, sangat berbahaya. Ya, 20 dari 21 peradaban itu hancur karena masalah yang dari dalam, bukan dari luar. Ya, dari dalam ini adalah
hancurnya nilai-nilai. Kalau korporat bagaimana, Pak? Nah, jadi kita sekarang ke korporat. Iya. Korporat di organisasi juga begitu. Pimpinannya dan juga karyawannya, masyarakatnya secara umum itu meyakini juga bahwa kalau mereka memegang nilai-nilai tertentu, nilai-nilai itu akan membantu mereka berhasil dalam menjalankan usahanya. Nah, kalau ini dijalankan secara konsisten, itu menjadi ciri dari perusahaan tersebut. Apakah itu harus diformulasikan dalam bentuk dokumen atau semacam itu? Atau ya kita laksanakan saja sebagai kebiasaan tidak tertulis? Bagaimana, Pak? Tergantung. Kalau misalnya masyarakatnya, organisasinya ini kecil di keluarga, misalnya, atau perusahaannya masih kecil, ya proses belajarnya bisa berjalan tanpa harus melewati proses-proses formal. Ya, orang belajar nilai-nilai itu dengan melihat pimpinannya, ya, kalau di rumah orang tuanya, teladan dan sebagainya. Lalu karena interaksi yang intensif setiap hari, jadi orang anggota ya suatu keluarga atau suatu perusahaan yang kecil ukurannya itu lalu mengerti apa yang dianggap baik atau sebaliknya tidak baik di perusahaan ini. Begitu. Nah, dalam keadaan seperti itu mungkin tidak terlalu mendesak untuk diformalkan, ya. Kalau perusahaan atau organisasi makin besar, nah proses belajarnya tidak bisa secara informal begitu. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu diperlukan sistem-sistem, metode-metode supaya proses belajar tata nilai ini berjalan cepat. Ya, ada formalitas, ada training, kepemimpinan, semuanya itu, ya. Tidak hanya dinyatakan secara formal nilai-nilai itu, tetapi ada sistem belajar yang disiapkan agar nilai-nilai perusahaan, corporate value itu cepat dipelajari oleh anggota baru khususnya, dan kemudian terus dijalankan, dilakukan, dan dihayati oleh anggota-anggota yang sudah ada. Nah, Pak, dalam realita kehidupan, juga dalam realita korporat, itu kan mengajarkan bahwa ada saatnya no problem. Ada juga saatnya on problem. Nah, ujian yang sebenarnya tentang konsistensi pada nilai, itu terlihat pada saat no problem, aman-aman saja semuanya, atau pada saat on problem. Ya, sebenarnya ya, itu bisa dilihat di dua situasi itu. Cuma konsistensi seorang memegang nilai itu lebih mudah diamati kalau ada problem. Begitu. Ya, bahkan konsistensi masyarakat memegang nilai itu bisa dilihat ketika ada problem. Ya, saya tidak bicara korporat. Contohnya ini masyarakat lah, ya. Yang dekat dengan kita ini pandemi. Ya, kita menghadapi pandemi. Lalu apa? Ya, pemerintah yang mengeluarkan himbauan dan aturan agar masyarakatnya memenuhi protokol kesehatan. Nah, kita lihat kan tanggapan masyarakat, reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di berbagai negara kan berbeda-beda. Iya. Bahkan ya, yang dimarahi adalah orang yang mengawasi dan menegakkan protokol kesehatan. Contoh lain lah, ya, yang kita lihat. Ini sekarang ini kan banyak sekali katanya demonstrasi. Sebenarnya itu akhirnya ada kerusuhan dan pengerusakan. Begitu ya, fasilitas publik. Nah, Bapak lihat, ya, kita lihat ya melalui media sosial, ya, tanggapan dari pimpinan satu daerah yang daerahnya dirusak itu berbeda-beda. Iya kan? Itu menunjukkan sebenarnya kita bisa membaca apa nilai-nilai yang dipegang oleh seorang pimpinan dalam memimpin. Kalau tidak ada masalah, bisa nggak dilihat? Bisa juga, tapi lebih sulit, Pak. Ya, lebih sulit. Ya, kadang-kadang mengatakan kalau mau lihat istilahnya nilai-nilai atau karakter asli seseorang, ya, beri dia kekuasaan. Ya, beri dia kekayaan. Apa yang dia
lakukan. Dalam keadaan tidak ada masalah, begitu. Ya. Kalau dia memang rendah hati ketika dia tidak punya kekuasaan, apakah dia tetap rendah hati ketika dia punya kekuasaan? Gitu. Ya. Tapi itu lebih sulit dilihat, begitu. Iya, menarik kali Pak ya. Iya. Kalau memang nilai itu pada level tertentu perlu diformalkan, secara sederhana Pak, bagaimana caranya, tahapan praktis saja Pak, untuk menyusun dokumen corporate value, atau setidaknya mulai dari mana gitu Pak? Merumuskan ya corporate value, tata nilai perusahaan itu bermacam-macam. Tetapi secara umum proses ini meliwati proses refleksi, proses perenungan, ya. Nah, apa yang direnungkan, begitu? Dan siapa yang melakukan perenungan? Ya. Yang melakukan perenungan ini bisa sekelompok kecil, itu pendekatannya di top saja, bisa juga dari tengah saja, bisa juga dari bawah, begitu. Nah, apa yang direnungkan? Nah, yang direnungkan ini dua hal minimal. Pertama, ini kalau satu perusahaan, hal-hal apa yang membuat perusahaan ini berhasil sampai saat ini. Kedua, di samping perusahaan ini berhasil, apa hal-hal yang membuat mereka itu ya di dalam perusahaan ini merasa melakukan sesuatu yang bermakna. Tidak hanya berguna, tetapi bermakna. Apa bedanya Pak? Berguna itu pada umumnya berkaitan dengan aspek ekonomi, ya. Secara ekonomi dia berguna. Perusahaan mendapatkan untung, dia berguna, melakukan yang berguna. Nah, kalau bermakna itu lebih dari sekedar berguna. Bermakna itu bagi siapa? Bagi orang-orang di dalam perusahaan itu sendiri. Ketika mereka melakukan sesuatu yang berguna, ketika mereka mencapai itu, mereka bangga. Mereka merasa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar melakukan misi ekonomi. Orang bisa melihat ini sebagai suatu amal. Orang bisa melihat ini sebagai satu pekerjaan yang melakukan kebaikan. Nah ini, ya, dua hal. Ya, ada dimensi spiritual di dalam konsep bermakna itu. Tidak hanya konsep ekonomi. Begitu Pak. Dan kalau mau lagi menguji ya, istilahnya rumusan dari tata nilai ini kepada konsumen. Apakah konsumen atau relasi perusahaan itu melihat seperti itu atau tidak? Itu konfirmasi Pak ya? Ya, konfirmasi. Ya, begitu kira-kira. Nah, tergantung prosesnya, bisa panjang, bisa pendek, begitu. Kalau sedikit orang terlibat, lebih pendek waktunya. Banyak orang terlibat, lebih panjang waktunya. Ya. Baik Pak Rake. Ada dokumen yang saya pernah lihat. Beberapa tahun lalu ternyata Bapak pernah menjadi ketua panitia pelaksana pemilihan rektor salah satu institut teknologi ternama lah di Kota Bandung ini. Kemudian Bapak juga sempat berkontribusi pada beberapa kegiatan yang sifatnya seleksi pimpinan perusahaan. Nah, dari pengalaman itu Pak, apakah perihal value menjadi salah satu ya katakanlah point of view dalam seleksi yang Bapak lakukan? Nah, dalam memilih pimpinan ini itu banyak faktor yang harus diperhatikan. Ada bermacam-macam faktor ya. Secara umum saya melihat begini. Orang itu masuk menjadi pemimpin membawa kekayaan, gitu kan? Yang akan dia bisa kembangkan, dia bagi dengan orang-orang sekitarnya. Apa kekayaan itu? Ya, pertama kekayaan kesehatan fisik. Ya, pertama dia harus sehat. Ya, jelas ya. Tapi ada 3 kekayaan yang sifatnya tidak fisik. Kekayaan intelektual. Orang mengatakan intellectual capital. Ya. Betul. Nah, ini orang seringnya menyebut kompetensi. Ya. Kompetensi dan sebagainya. Ya, skill dia, capability dia. Itu. Yang kedua itu modal sosial, kekayaan sosial. Ya. Network dia, ya, seberapa luas hubungan dia dengan orang lain, bagaimana kualitas hubungan dia dengan pihak-pihak ya yang dia kenal selama ini. Itu bagian yang kita sebut social capital. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah spiritual capital. Begitu.
Jadi bagian yang sifatnya moral, begitu. Iya. Nah, di sini nilai-nilai menjadi sangat penting. Ya, kalau dalam hal nilai-nilai ini seorang kandidat tidak bisa kita terima, yang lainnya sebenarnya menjadi gugur. Kalau saya sih begitu. Oh, iya, iya. Kalau Anda tidak secara intelektual tidak kapabel, Anda bisa belajar. Tetapi kalau dalam hal nilai-nilai atau karakter, ini lebih sulit diubah. Begitu. Iya, jadi ini nilainya sangat tinggi, khususnya bagi saya sendiri. Kalau orang fail dianggap di sini, sudah yang lainnya itu sudah kita lewatkan saja. Begitu, Pak. Jadi spiritual value-nya lebih dalam dilihat, Pak ya? Ya, begitu. Apakah ini yang disebut dengan soft kompetensi, Pak? Agak berbeda. Agak berbeda ya? Ya, kompetensi itu has to do with istilahnya position atau pekerjaan Anda, tugas Anda. Atribut kompetensi ini orang ini bisa atau tidak bisa. Nah, kalau atribut karakter itu orang ini baik atau tidak baik. Ya, dua hal yang berbeda. Ya, jadi ada orang baik bisa, ada orang baik tidak bisa. Ya, soft competence itu position atau job related. Kalau value itu person related. Jadi kombinasi antara position related dan person related barangkali bisa kita buat dalam kuadran sederhana, Pak ya. Betul. Kuadran bisa, tidak bisa, baik, tidak baik. Iya. Iya, baik bisa, baik tidak bisa, tidak baik bisa, tidak baik tidak bisa. Nah, Pak Raka, sedikit meluas pada nilai kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di dalamnya ada kita, ada Indonesia, ada Bhinneka. Nah, kalau Indonesia bisa merdeka dan maju, pasti karena ada nilai yang bukan saja menyatukan, tapi membuat maju. Pendapat Pak Raka gimana, Pak? Baik, ini pertanyaan besar. Iya. Dan sangat relevan dengan keadaan sekarang ini. Iya. Ya. Kalau membicarakan ini, kita perlu melihat fungsi dari nilai-nilai. Jadi secara umum fungsi ini ada dua. Ada fungsi ke dalam, ada fungsi keluar. Fungsi nilai-nilai ini ke dalam adalah memperkuat persatuan. Begitu. Jadi istilah kerennya itu internal integration. Nah, di samping itu ada fungsi keluar. Ya, fungsi keluarnya apa? Dengan nilai-nilai yang kita pegang, ya, kita berharap kita bisa menyesuaikan diri, menanggapi perubahan-perubahan yang ada di luar. Ya, jadi bangsa kita sangat bineka. Iya. Begitu. Ya, jadi hanya bineka suku, agama, ya alam dan sebagainya, bahasa, macam-macam. Ya, jadi ini bangsa yang barangkali salah satu bangsa yang kebinekaannya paling tinggi di dunia. Iya. Nah, ya dalam keadaan seperti itu, apa isunya yang harus ditekel pertama? Bisa nggak kita yang berbeda-beda ini bersatu? Kan itu. Iya. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa bersatu, itu kita tidak bisa menanggapi perubahan dengan baik. Akan banyak sekali energi yang kita habiskan untuk mengatasi masalah-masalah istilah yang kita sebut itu konflik yang terjadi karena kita tidak bisa bersatu. Jadi concern pertama pendiri bangsa yang sangat hebat ini, ya, itu adalah bangsa Bhinneka ini perlu bersatu. Nah, disinilah letak Pancasila. Kalau kita lihat, ya, sila-silanya yang 5 itu dari ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil, beradab dan seterusnya, itu ya ditawarkan ya oleh pendiri bangsa kita agar kita yang Bhinneka ini bisa bersatu. Itu satu. Karena itu concern bangsa yang sangat Bhinneka. Sebab kalau kita pecah, itu harganya sangat mahal. Ya, harganya sangat mahal dan penderitaannya luar biasa. Wah, ini luar biasa ini.
Pak Arake tadi menyimpulkan ada kemampuan internal integration, dan ada kemampuan adaptasi eksternal. Ini mana yang duluan Pak, atau paralel? Dua-duanya itu perlu dikembangkan. Tapi untuk bangsa yang bineka seperti Indonesia ini, ya, maka yang internal integration ini menjadi sangat penting. Iya. Ya, ingat saja apa yang terjadi selama ratusan tahun kita dijajah oleh Belanda. Betul. Ya, jadi yang menjajah orang-orang Belanda sebenarnya dijajah oleh satu perusahaan aja, itu VOC sekian lama kan, hanya berapa puluh ribu orang saja. Kenapa? Ya, karena kita tidak bisa bersatu. Dan mudah-mudahan kita tidak mengulangi pengalaman itu di masa yang akan datang. Ya, karena penjajahan sekarang sifatnya ya tidak seperti dulu secara fisik, ya, secara istilahnya non fisik, ya, yang dijajah pikiran kita. Betul, Pak. Cara pandang kita yang dijajah, ya, lalu apa? Kita berantem, ya, satu dengan yang lain, energinya habis. Ketika energi kita itu habis, ya, lalu kemampuan kita untuk adaptasi eksternal menjadi minimal. Hampir tidak bisa. Sebab itu dalam konteks Indonesia menurut saya ini bagian yang sangat penting. Jadi kita sekarang bisa mengerti betapa hebatnya, betapa jeniusnya, cerdasnya bapak-bapak pendiri bangsa ini yang menawarkan atau meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih Pak Arake. Luar biasa percakapan ini membuat kita Sobat Maestro sekalian diharapkan menjadi tercerahkan. Karena bulan Oktober ini kita mengawalinya dengan perayaan kesaktian Pancasila, dan kemudian kita di akhir bulan nanti akan merayakan Sumpah Pemuda. Kita sudah berbicara tentang value in personal, value in family, value in corporate, dan bagian akhir tadi kita oleh Pak Arake diantarkan untuk bicara value sebagai sebuah bangsa. Pak Arake, silakan inspiratif closing statement dari Pak Arake buat Sobat Maestro dimanapun berada. Iya. Baik ya, Sobat Maestro yang saya hormati, nilai-nilai yang istilahnya dianut atau dipegang seorang atau oleh satu kelompok masyarakat atau satu korporat, itu sangat mewarnai mentalitas seseorang, mentalitas satu korporat, mentalitas satu bangsa. Nilai-nilai itu mewarnai mentalitas. Nah, ada orang mengatakan, ya, ada judul satu buku yang menarik. Underdevelopment is a state of mind. Keterbelakangan itu adalah masalah mentalitas. Nah, kemajuan itu pun adalah masalah mentalitas. Mengapa banyak negara-negara yang tidak punya sumber daya alam lalu mereka maju sebagai satu bangsa? Karena mereka punya mentalitas yang membuat mereka menjadi bangsa yang maju. Jadi banyak juga negara-negara yang sumber daya alamnya sangat melimpah, tetapi tidak maju. Ya, nah itu juga masalah mentalitas. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Sumber daya alam Indonesia ini tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki mentalitas orang-orang yang bisa maju. Artinya apa? Ya, rajin, bertanggung jawab, disiplin, jujur, ya, kemudian kreatif, itu yang diperlukan. Ya, tapi kalau mentalitas kita itu malas, ya, mencari kambing hitam, sudah itu mengeluh, ya, lebih suka merusak dari membangun, jangan berharap sumber daya alam ini membawa kemajuan bagi bangsa kita. Pak Arake, terima kasih sekali Pak ya. Ya, baik, salam buat teman-teman di studio. Baik Pak, saya sampaikan. Baik. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Profesor Dr. Gede Rake. Kita telah berbincang tentang nilai, baik personal value, baik nilai dalam keluarga, baik nilai dalam komunitas, baik nilai dalam perusahaan, dan terakhir tadi kita berbicara tentang nilai sebagai sebuah bangsa. Dalam hal nilai-nilai kebajikan, secara tegas Pak Arake sudah katakan, yang mempunyai nilai kebajikan adalah manusia. Dan apabila kita tidak memiliki nilai-nilai kebajikan, jelaslah kita ada dalam kelompok yang mana. Semoga pertemuan dalam 25 menit ini membawa manfaat, berguna dan bermakna bagi Sobat Maestro dimanapun berada. Tetap sehat,
Tetap kreatif dimanapun berada. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.